Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, saya mau masuk ke pembahasan tentang pengulangan. Tapi sebelum ke sana, saya mau ambil satu contoh di dalam penyelesaian persamaan kuadrat. Ya. Persamaan kuadrat, kita tahu kalau sebuah persamaan kuadrat digambarkan dalam bentuk grafik, ya, itu bisa bentuknya bisa seperti ini, ya, bisa seperti ini. Gitu kan? Kalau ini sumbu X, ini anggap lurus, ya, maka yang ini, ya, titik potong antara kurvanya dengan sumbu X kita sebut dengan akar, ya, akarnya X1 sama X2. Nah, kalau ada persamaan seperti ini, di sini bisa gambarnya anggap sesuai, ya. Jadi ini min 3, lalu di sini 4, gitu, ya. Jadi kalau ada persamaan X kuadrat min X min 12, ya, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik kira-kira seperti ini. Kalau ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, ya. Lalu yang ini titik potong dengan sumbu Y adalah min 12, gitu, ya. Anggap proporsional, ya, gambarnya. Anggap proporsional. Nah, kalau kita cari akarnya dengan faktorisasi, ya, kalau pakai grafik kan kita gambarkan, ya, persamaan ini kita bikinlah beberapa titik, lalu kita buat kurva mulusnya. Nah, kita akan dapatkan akarnya adalah min 3 sama 4, atau kalau pakai faktorisasi secara analitik, yang X kuadrat min X min 12 ini sama dengan 0, kita rubah menjadi X min 4 dan X min plus X plus 3, gitu, ya. Sehingga nanti akarnya adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan min 3, ya. Nah, kalau yang ini nih, bagian yang ini, misalnya bagian yang ini nih, ya, yang ini nih, sisi yang kanan, akar ini, kalau saya perbesar kan kira-kira gini, gitu, ya. Ini sumbu X-nya, ini 4, gitu, ya. Nah, sekarang kalau kita tebak, ya, kita tebak nanti metode bagi dua, ya. Kita masuk ke metode bagi dua. Di metode bagi dua ini kita melakukan proses pembagian, ya, bagi dua. Misalnya kita tebak nih akarnya adalah ini di sini, ya. Saya nggak tahu berapa. Lalu akarnya adalah ini. Oke. Atau jangan ini deh. Akarnya misalnya tebakan kita yang ini. Akarnya adalah oke, ya. Lalu kalau kita bagi dua, ini kan hasilnya nanti gimana? Ini garis pertama, garis ini, di antara ini tengah-tengahnya kira-kira di sini, ya. Kita bagi dua nih, maka nanti hasilnya ini. Saya rubah dia pakai warna biru. Saya rubah pakai warna biru. Ini pembaginya, ya, dibagi dua jadi gini. Lalu kita dapatkan sekarang nilai 4 ini ada, nilai 4 itu adanya di sini. Lalu kalau kita bagi dua lagi, hasilnya di sini. Kira-kira gini, ya. Kita dapatkan 4 itu adanya di antara yang ini sama yang ini, biru yang ini sama biru ini. Lalu kalau kita lihat ini belum sampai 4, ya. Nanti kita bagi dua lagi, hasilnya adalah di sini. Tebakan kita, ya. Sehingga nanti lama-lama nih jarak antara garis-garis yang tebakan kita atau titik-titik tebakan kita makin lama makin mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, inilah dengan cara apa? Dengan cara dibagi dua. Inilah yang kita lakukan dalam proses dissection, ya, dissection. Nah, kita lihat dengan menggunakan Excel, ya. Dengan menggunakan Excel, jadi caranya ini kan X kuadrat min X min 12 sama dengan 0, gitu, ya. Ini dengan cara pertama kita tebak nih, kira-kira akarnya adalah 1 sama 6, misal, ya. Misal saya nebak akarnya adalah 1 sampai 6 sebagai nilai awal, ya. Lalu saya buat nilai f fungsinya di sini X kuadrat min X min 12, di sini kita masukkan, ya, rumusnya.
untuk setiap tebakan kita. Yang satu, kalau X-nya 1, maka fx-nya adalah min 12. Kalau X-nya 6, maka 18. Lalu kita masukkan tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya adalah berarti yang 1 tambah 6 dibagi 2, hasilnya 3,5. Oh, sorry. Ya, 1 tambah 6 gitu ya. 1 tambah 6 dibagi 2 hasilnya. Lalu 1 tambah 6 bagi 2 ini, kalau kita masukkan ke dalam fx, x kuadrat min x min 12, maka hasilnya adalah ini. Ya, min 3,25. Nah, di sini kita lihat nih, ya, kan kita targetnya ini kan sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Ya. X kuadrat sama dengan 0. Ya. 0 itu kalau di garis bilangan vertikal gitu ya, kan gini. Ini 0 gitu ya. Kalau di bawahnya adalah negatif, atasnya positif gitu ya. Ya kan? Nah, ini kalau kita lihat di sini hasilnya adalah gimana? Di sini hasilnya min 12 sama min 3,25 dan 18. Berarti 0 ini itu berada di antara ini nih. Min 3,25 dan 18 ya. Ya enggak? Min 3,25 dan 18 ya. 0 itu kan adanya di antara ini nih. Maka sekarang yang menghasilkan min 3 ini kan yang paling dekat ya. Kalau dari min 12 sampai ke 18 bisa benar juga, tapi kan min 12 posisinya lebih bawah lagi. Enggak dekat gitu ya. Lebih dekat antara atau range-nya lebih dekat, lebih pendek min 3,25 dan 18 ya. Lalu yang nilai ini sekarang kita jadikan nilai batas yang bawahnya ya. 3,5 kita taruh di sini ya. 3,5 kita taruh di sini nih. Nah, ini sekarang di batas bawah, lalu yang ini jadi batas atasnya ya. Yang awalnya batas bawahnya 1, batas atasnya 6, sekarang batas bawahnya jadi 3,5, batas atasnya 6. Lalu kita jumlahkan lagi, hasilnya berapa? 4,75. Lalu kita masukkan dalam formulasi yang tadi. Min 3,25, 5,81, 18. Nah, kita lihat di sini. 0 itu berada di selang antara apa dan berapa yang paling dekat gitu ya. Di sini pasti antara min ya. Min 3,25 dan 18. Enggak juga, karena 18 terlalu jauh. Di sini yang paling dekat adalah min 3,25 dengan 5,81. Maka yang ini X yang menjadikan 5,81, 4,75 sekarang kita jadikan sebagai batas atas. Yang ini jadi tetap batas bawah. Ya. Lalu kita lakukan lagi operasi penjumlahan bagi 2, nilai tengahnya nih, pembaginya. Jadi bagi 2, kita masukkan lagi ke formulanya nih. Min 3,25, ini 5,81, lalu 4,13 ternyata 0,18, 0,89. Nah, di sini kita lihat lagi, berarti yang paling dekat range-nya antara 0,89 dan min 3,25 ya. Maka sekarang 0,89 ya. X yang membentuk 0,89 kita taruh sebagai batas atas. Sekarang kita jumlahkan lagi bagi 2, hasilnya 3,81. Lalu dari sini kita dapatkan ternyata hasilnya gini nih. Hasilnya kalau kita masukkan min 3,25 ya, yang 3,5, 3,81 min 1,28, 4,13, 0,89. Berarti sekarang dia yang kita lihat 0 itu ada di antara min 1,28 dan 0,89. Maka ini sekarang kita jadikan sebagai batas bawah. 3,81 yang 4,13 menjadi batas atasnya. Lalu kita jumlahkan bagi 2, dapatlah ini ya. Oke. Nah, kita lihat di sini nih. Hasilnya adalah 3,81, 3,97 dan 4,13 ya. Ini kan di sini. Sekarang saya mau teruskan dulu ya. Oke. Di iterasi berikutnya, saya teruskan dulu sampai 8 misalnya ya. Nah, sekarang berarti batas antara batas 0 itu berada di antara min 0,22 dan 0,89. Berarti ini nilai yang membentuk min 0,22 saya jadikan sebagai X-nya.
ya. Sebagai X-nya berarti di sini 3,97 ya, sama dengan 3,97. Lalu ini tetap 4,13 ya. Nah ini set ke formula di atas langsung dibagi 2 gitu ya. Lalu yang ini kita tarik lagi. Gitu ya. Nah ini kita lihat. Sekarang nilai 0 itu lebih dekat antara 0,22 dan 0,33. Berarti ya ini kita jadikan sebagai batas bawah. Yang ini kita jadikan sebagai batas atasnya 4,05 ya. Oke, lalu ini kita tarik lagi. Nah, ini kita lihat. Ini di iterasi ke-7 kita dapat nilai 0,05, 0,22 dan 0,33. Berarti ini yang paling dekat ini ya, 0,5. 0,05 ini kita jadikan sebagai batas atas. Ya, X-nya ini sebagai batas bawah. Oke. Lalu ini ke sini. Ya, 3,99 namanya. Nah, ini. Nah, gini. Dari sini kita lihat nih. Kalau seandainya pengulangan ya, ini kan prosesnya berulang ya. Prosesnya berulang. Kalau proses berulang ini kita hentikan sampai ke 8 ya, sampai ke pengulangan yang ke-8, maka kita dapatkan nilai fx sama dengan 0 itu yang paling kecil ini. Nih. Yang mendekati 0 ya. Kan 0. Yang dari 0,05 ke 0, min 0,08 ke 0 dan min 0,22 ke 0 kan yang paling dekat ini. Paling mendekati, ya. Maka dari sini kita dapat ternyata berarti akarnya adalah 4,01. Ya, akarnya secara numerik namanya, ya. Akarnya secara numerik adalah 4,01, ya. 4,01. Jadi di sini kita bisa buat akarnya adalah 4,01 gitu ya, 4,01. Yang ini akar 4,01. Lalu ada namanya error. Error itu apa? Error itu adalah nilai sebenarnya 4 dikurang ini nih. Dikurang perkiraan kita di E20 ya, E20. 4 dikurang 01 absolut ya, ini ya. Ini errornya sekian ya, kalau dikali 100% 0,78%, nggak nyampe 1% ya, nggak nyampe 1% error. Nah ini kita mencari nilai error dengan cara metode bisection. Ini algoritma kira-kira seperti ini ya. Algoritma seperti ini. Nah sekarang saya tantang Anda untuk membuat program ini ya. Program ini dengan metode bisection. Jadi nanti di sini yang harus Anda tentukan di awal adalah ini nih. Nilai awalnya berapa ya. Nilai awalnya berapa, nilai batas bawah ya, batas bawah yang pertama, lalu batas akhir yang kedua, batas akhir yang ini ya, pertama, yang kedua adalah batas akhir. Nanti misalnya kita tentukan aja, kalau nilai errornya sudah misalnya 0,78%, atau tadi kalau nggak pakai persen, berapa tadi? 0,78% ya, ini ya, 0,78%, atau kalau nilainya udah segini, selisih antara nilai yang sebenarnya dengan, kan yang sebenarnya tadi 4 ya, 4, nilai 4 dan nilai sebenarnya 4, ininya 4,01 ya, tebakannya, numeriknya ya. Maka akan ada error 0,1. Nanti kita bisa tentukan kalau misalnya sudah lebih besar atau lebih kecil sama dengan 0,1, maka berhenti prosesnya ya, proses pencarian. Oke, silakan dipahami dulu, atau kalau mau coba-coba pakai Excel, silakan buat Excelnya dulu, nanti kita lanjutkan ke
dengan menggunakan Allahu kita Akbar.